Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua pagi ini kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, mempercayai hati Tuhan. Nats Alkitab terdapat di dalam Habakuk 2 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak peristiwa dan tragedi dalam kehidupan manusia yang sulit untuk dipahami dan sulit dijelaskan. Terlebih banyak dari apa yang terjadi dalam hidup ini berada di luar jangkauan kita. Katakanlah seperti pandemi COVID-19 ini. Saya yakin sudah berapa banyak para hamba-hamba Tuhan dan para pendoa telah sungguh-sungguh berdoa selama 1 tahun lebih agar Tuhan segera mengakhiri pandemi ini dari muka bumi. Tetapi kita tetap bersyukur. Sementara pemerintah dari seluruh bangsa dan Badan Kesehatan Dunia telah ikut mengupayakan vaksin untuk menekan penyebaran COVID-19. Saudara, pagi ini kita belajar dari kitab Habakuk. Nabi Habakuk hidup di tengah-tengah keadaan bangsa Israel yang sedang dijajah atau ditindas oleh musuh. Semua ini terjadi pastilah atas seizin Tuhan. Namun, bagi Nabi Habakuk, rasanya tidak adil. Bangsa Israel, bangsa pilihan Allah, ditindas oleh bangsa Kasdim. Akibatnya, ia tidak lagi memahami Tuhan. Sehingga dalam pasal 1 kita melihat Nabi Habakuk mengeluh kepada Allah. Berapa lama lagi saya harus meminta bantuanmu Tuhan, tetapi engkau tidak mendengarkan. Dengan kata lain, Habakuk berseru bahwa doaku tidak dijawab. Ia merasa Tuhan hanya diam dan tidak bertindak apa-apa. Sementara banyak kejahatan, kekerasan, aniaya mengambil alih keadaan. Bahkan hukum kehilangan kekuatan, sehingga ia melihat ketidakadilan menindas orang benar. Nabi Habakuk kecewa dengan sikap Allah. Ia berharap Allah segera melakukan sesuatu. Saudaraku, sejujurnya kita percaya bahwa sampai hari ini, di tengah-tengah perjuangan kita menghadapi COVID-19, anak-anak Tuhan, pendoa-pendoa, baik wanita dan pria, bahkan anak-anak muda, masih ada yang tetap berdoa dan bersyafaat buat bangsa kita, bahkan buat bangsa-bangsa di dunia. Namun, perasaan yang dialami Nabi Habakuk mungkin pernah terjadi di dalam hidup kita. Tahun 2021 kita dikagetkan dengan berita yang lebih mengkhawatirkan, mutasi baru COVID-19. Saya yakin tidak sedikit orang berseru, "Di mana Tuhan? Tidakkah Dia mengasihani kita?" Kita pun berharap Tuhan melakukan sesuatu dari sorga. Tetapi kenyataannya, virus corona masih ada. Bahkan beberapa negara terpaksa kembali lockdown, seperti beberapa negara di Eropa, di India, dan Malaysia. Saudaraku, dalam Habakuk 1 ayat 5-11, disinilah Allah memberitahukan Nabi Habakuk bahwa ia mengutus bangsa Kasdim untuk menjalankan hukumannya atas bangsa Israel. Sekalipun dalam ayat kelima, Allah berucap, sekalipun Allah memberitahukannya, Habakuk tidak akan percaya. Habakuk terkejut dan tidak mengerti bagaimana Allah menghukum umat yang dikasihinya dengan menggunakan bangsa Kasdim yang sangat jahat. Saudaraku, seringkali kita dihadapkan pada situasi-situasi yang sulit, yang tidak mudah kita mengerti. Tuhan jarang sekali memberikan alasannya kepada kita, sehingga kita merasa putus asa untuk mencari tahu alasan Tuhan. Namun pada akhirnya, Nabi Habakuk mengerti pikiran Tuhan. Tuhan memberitahu Habakuk bahwa sekalipun mungkin ia tidak sepenuhnya memahami rancangan Tuhan, tetapi firman-Nya berkata, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Habakuk 2 ayat 4b. Saudaraku, mungkin kita tidak akan bisa menemukan alasan Tuhan dalam setiap kejadian yang Ia izinkan terjadi di dalam setiap kehidupan orang percaya. Tetapi orang benar harus mempercayai hati Tuhan. Dia mungkin tidak mengeluarkan kita dari masalah, tetapi Dia berjanji untuk menolong dan menyertai kita. Inilah yang akhirnya dikatakan oleh Nabi Habakuk dalam doanya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga,
pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di hadapan Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar pagi ini, yang mengajar kami bahwa iman yang benar harus diletakkan kepada kepercayaan yang sepenuhnya kepada Allah yang hidup. Ampuni kami Bapa, karena seringkali kami kecewa dengan keadaan di mana rasanya Tuhan tidak bertindak apa-apa. Tetapi sekarang kami belajar bahwa sekalipun ada keadaan yang tidak baik yang Tuhan izinkan terjadi, kami ingin tetap menjadi orang yang mempercayai hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetaplah semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.